Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Kemenak, Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Oja Khairul Syam, SAG MAG. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Eri Farihah SPDI MPD, dan Ibu Rita Mulyani SPD, dan para peserta diseminasi pendidikan multikultural yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama, marilah kita membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat belajar dalam kegiatan diseminasi pendidikan multikultural yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat dan juga akan juga didampingi dan sekaligus membuka nanti Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kabupaten Sukabumi. Untuk memperlancar agenda pada pagi hari ini, mari kita buka bersama acara pembukaan pada kegiatan hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tersebut akan memperlancar dan juga memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima ilmu, menerima manfaat, dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik anak-anak bangsa. Selanjutnya, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayatnya kok. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti Bapak Ibu silahkan bisa berdiri dan juga untuk sama-sama kita bernyanyi meskipun nanti mic tidak perlu dibuka. Kalau nanti mic dibuka, nanti suara akan noise atau bertabrakan. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tempat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, sekaligus membuka acara diseminasi pendidikan multikultural. Kepada Bapak Haji Oja Khairul Syam, SAG MAG, dipersilakan. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu alam wa asyhadu ala man asyhadu an la ilaha illallah al malikul azam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatin anidawa. Saya hormati, kita sama hormati host, pembicara dan moderator sekaligus, dan kita utamanya para narasumber guru-guru hebat, Ibu Eri sama Bu Rika, dan peserta yang hadir ini baik pengawas maupun dari guru atau dari madrasah. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam webinar ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya hingga kita sekalian. Pada sambutan ini tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hanya apresiasi kepada guru-guru yang hebat, guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan jarak jauh di Kelat, dan ini adalah sebuah model dengan ilmu dengan sistem pendidikan multikultural. Bapak sekalian, memang disadari atau tidak, sunnah Rasul bahwa multikultural Mohon maaf, di open mic Bapak, mohon maaf. Ini tadi ada yang membuka mic. Tadi ada yang tidak. Bapak kasih, mohon untuk membuka mic-nya. Silakan. Enggak, dilanjut. Ya, lanjut. Bang Indonesia pada akhirnya seperti yang kita pahami, berbagai potensi yang luar biasa, suku, bangsa, bahasa, agama, dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah rahmat dari Allah, karena ini juga potensi besar bagi kita. Tapi perbedaan yang banyak ini juga akan menjadi konflik tertentu, manakala kita memang tidak bisa manage potensi-potensi orang ini. Oleh sebab itu memang tanggung jawab guru ke depan untuk potensi-potensi ini juga menjadi bahan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka memahami bahwa perbedaan-perbedaan ini adalah sebuah kebaikan yang harus disyukuri dan di-manage sehingga mereka bisa baik untuk dirinya dan bisa baik untuk umat. Jadi ke depan mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi pendidikan multikultur ini akan muncul anak-anak kita yang mereka meyakini agamanya, dia mengamalkan agamanya, dan dia paham terhadap situasi negaranya, baik perbedaan agama dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga ilmu ini bisa hari ini bisa kita terima dari narasumber dengan baik, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di lembaga-lembaga kita. Sehingga terutama Sukabumi juga sangat luar biasa dengan karakter Sukabumi yang pengaruh budaya ibu kota juga sudah kuat. Makanya pembelajaran multikultural ini adalah keniscayaan. Oleh sebab itu saya apresiasi sekali lagi kegiatan ini. Mudah-mudahan semakin banyak guru-guru kita yang memahami tentang pendidikan multikultur. Itu saja. Mari kita sama kegiatan ini bukan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Ojo Khairul Syam, SAG, MAG. Kami doakan Bapak untuk selalu sehat dan kemudian juga selalu sejahtera dan juga bisa membimbing kami para guru untuk terus berkarya untuk mendidik anak-anak madrasah semakin berkualitas. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pembukaan webinar diseminasi pendidikan multikultural pada pagi hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, setelah acara pembukaan nanti kita akan melaksanakan webinar diseminasi. Kita sampaikan terlebih dahulu teknisnya, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini nanti kita direncanakan dalam panel diskusi. Yang pertama, agenda menyampaikan materi. Secara panel yang pertama dari Ibu Eri Fariha, SPD IMPD. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Rika Mulyani. Setelah kedua narasumber menyampaikan paparannya, dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk paparan, kami berikan waktu untuk Ibu Eri Fariha, 30 menit pemaparan, kemudian dilanjut dengan 30 menit pemaparan dari Ibu Rika Mulyani SPD. Setelah 1 jam pemaparan dari narasumber, nanti kita adakan tanya jawab. Untuk tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab secara langsung dengan membuka mic, dengan terlebih dahulu melakukan raise hand atau mengangkat tangannya melalui aplikasi Zoom, atau bila mana sinyal tidak memungkinkan bisa melalui kolom chat atau pesan. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pesan dengan menyampaikan pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa, apa kepada Ibu Eri atau kepada Ibu Rika. Dan tulis pertanyaan dengan singkat dan jelas agar nanti bisa dijawab dengan sebaik-baiknya oleh ibu-ibu narasumber. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja terkait dengan diseminasi pendidikan multikultural. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator. Mohon maaf Bapak Kasih, ini saya pendatang Bapak Kasih, saya dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kebetulan kawan dari Ibu Eri untuk kegiatan pendidikan inklusi. Beberapa saat yang lalu kami sempat dikontak untuk menyiapkan room dan juga untuk membersamai kegiatan teman-teman yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salam dari Jogja Istimewa, sehat selalu, semoga suatu saat kita bisa berjumpa, atau kalau suatu saat Bapak Kasih tidak ke Jogja, silakan mampir ke gubuk kami. Alhamdulillah, terkait dengan pendidikan multikultural, semalam begitu saya membaca sebuah paper begitu, sebuah artikel yang ditulis sangat menarik terkait dengan pendidikan multikultural. Ternyata setelah dikaji, pendidikan multikultural itu secara sejarah ya, gitu, dari sisi sejarah itu justru Indonesia itu sudah sangat maju terkait dengan multikultural. Sebab apabila dibandingkan dengan Eropa ataupun negara-negara lain, itu sampai saat ini konflik tentang perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama itu sering terjadi. Bahkan konflik antar agama pun sering terjadi. Justru Indonesia yang begitu luas itu sangat terjaga multikulturalnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana multikultural yang sangat luar biasa di Indonesia, toleransi yang hebat, itu bisa terus ditingkatkan, tidak hanya terjaga. Kalau bahasanya Allahumma yarham, Nur Khalis Majid, dia membagi beberapa konsep tentang multikultural. Jadi dalam posisi beliau sering mengkampanyekan atau mempromosikan tentang konsep din, hanif, al-hanifiyah, as-samhah, dan kalimatus sawa. Ini adalah konsep bagaimana agama itu tidak sekedar ada pada dogma, tetapi agama itu juga terrealisir dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kalimat-kalimat usawa yang artinya semuanya terwujud dalam perilaku, terwujud dalam akhlak yang mulia. Itulah orang yang beragama.
bukan kemudian dia teriak-teriak takbir, tetapi dia sendiri tidak toleran, dia sendiri akhlaknya tidak baik. Nah, begitu konsep setidaknya dari Nurholis Majid. Nah, sebagai pemantik barangkali saat ini bagaimana kita terus meningkatkan toleransi, meningkatkan multikultural kita dalam konteks pendidikan anak-anak kita. Karena kita akan mengalami bonus demografi. Jangan sampai kita lost generation ketika terjadi pandemi. Ketika pandemi, anak-anak belajar di rumah, anak-anak tidak dididik dengan sebaik-baiknya, justru nanti kita akan menuai bonus demografi itu menjadi musibah demografi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kita akan mengkaji bersama bagaimana tentang pendidikan multikultural secara lebih lanjut dengan narasumber-narasumber kita dari Ibu Farihah, Eri Farihah, SPDI MPD, dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Rika Mulyani. Saat ini sudah pukul 10:21, nanti bisa disampaikan dari narasumber yang pertama, saya beri waktu selama 30 menit. Dan kepada narasumber silakan disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Untuk peserta mohon selalu di-mute atau dimatikan mic-nya agar nanti apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kita ikuti bersama dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti kegiatan webinar diseminasi pendidikan multikultural. Kepada Ibu Eri Farihah, SPDI MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih sebelumnya saya meminta memperkenalkan beliau sebagai salah satu penggiat inklusi di Kabupaten Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali hadir dalam acara webinar yang mana untuk saat ini adalah sebuah tugas dari Balai Diklat untuk PJJ sebagai tugas akhir kami dalam melakukan PJJ. Dengan saya dengan Bu Rika yang kebetulan satu sekolah diberikan tugas untuk melakukan diseminasi terhadap apa yang kami dapatkan di Balai Diklat kemarin. Walaupun masih ada waktu 2 hari lagi untuk laporan penutupan dan sebagainya. Oke, berhubung karena kita streaming waktu ya, jadi saya skip aja untuk video bisa ditayangkan di akhir. Okay. Baik, Bapak dan Ibu sudah terlihat? Apa sudah. Yang sudah saya, ya, kita langsung saja. Ya, kenapa saya mengambil dari pengertian terlebih dahulu? Adik. Ya, karena bagaimanapun tentang multikultural ini harus kita luruskan dulu. Apa pengertian, pemahaman, serta apa yang sebenarnya menjadi urgensi bahwa pendidikan multikultural itu harus menjadi salah satu materi yang akan kita sampaikan atau mengintegrasikan pada mata pelajaran kita yang akan kita sampaikan kepada para peserta didik kita. Secara etimologi, istilah pendidikan multikultural diambil dari 2 kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Dari segi multikultural sendiri, pengertiannya merupakan keragaman budaya dan aneka kesopanan. Kemudian, sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran keagamaan. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan tentang pengertian pendidikan multikultural itu merupakan sebuah proses pengembangan sikap yang akan kita lakukan kepada pada saat kita melakukan pembelajaran atau pengajaran kepada siswa yang kita integrasikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Tujuan dari pendidikan multikultural itu sendiri yaitu
mengupayakan atau keinginan untuk mengembangkan dan menumbuhkan lahirnya lahirnya kemampuan dan pemahaman dari para siswa ataupun masyarakat untuk mampu bekerja sama dan saling menghormati walaupun adanya perbedaan budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang. Kemudian fungsi dari pendidikan multikultural itu sendiri. Yang pertama adalah memberi konsep diri yang jelas, artinya bagaimanapun setiap diri kita pasti berbeda dan beragam, karena kita tahu di dalam Islam sendiri keragaman ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini sudah menjadi fitrah dari manusia. Kemudian membantu memahami pengalaman etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Kenapa sekarang ini ada istilah, walaupun itu menjadi problematika tentang pengotak-kotakan budaya dari satu daerah dengan daerah yang lainnya, namun ini sebenarnya bisa menjadikan sebuah kekayaan juga, karena masing-masing tiap daerah akan mengetahui jati dirinya sebagai sebuah warga daerah atau warga masyarakat di sebuah daerah. Kemudian yang ketiga adalah membantu memahami bahwa konflik antara idea dan realitas itu memegang pada setiap masyarakat. Memang ada pada setiap masyarakat. Artinya setiap orang diharapkan dengan mengetahui tentang pendidikan multikultural, diharapkan mampu memahami bahwa segala sesuatu sekecil apapun perbedaan itu bisa menjadikan sebuah konflik di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk mencari solusi, mencari sebuah alternatif supaya konflik itu tidak terjadi. Kemudian yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, ketika seorang pemangku pemerintah atau pejabat atau mereka yang yang harus memberikan kebijakan-kebijakan, mengetahui bagaimana pemahaman tentang pendidikan multikultural, ini akan sangat membantu ketika mereka melakukan sebuah kebijakan, baik kebijakan dalam segi pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Karena bagaimanapun ketika pemahaman itu tidak dimiliki, maka kebijakannya pun akan terasa timpang, sehingga keragaman yang ada tidak bisa diantisipasi dan tidak bisa tidak bisa diberikan fasilitas untuk bagaimana keragaman bisa jadi sebuah komoditas atau kekayaan. Kemudian yang kelima adalah mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Karena bagaimanapun kita yang terdiri dari 37 provinsi tentu saja akan memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jangankan demikian, satu pulau Jawa saja sudah memiliki beberapa bahasa yang berbeda. Nah, untuk inilah keragaman bahasa ini bisa menjadi budaya pengetahuan juga, menjadi sebuah kekayaan budaya pengetahuan bagi orang yang memiliki dan mengetahui beberapa bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian faktor terjadinya multikulturalisme. Bagaimanapun kita ketahui tadi seperti halnya yang moderator tuturkan atau beliau paparkan tadi, bahwa sebenarnya proses terjadinya multikulturalisme ini berangkat dari adanya keberagaman. Kita tahu bahwa multikulturalisme ini muncul di wilayah Eropa pada awalnya, walaupun sebenarnya di Indonesia sudah menjadi sebuah budaya. Multikulturalisme ini muncul karena adanya perbedaan yang begitu terlihat, baik dari segi ras dan antara kaum negroid dengan kaum kulit putih atau India dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan di Amerika pendidikan multikulturalisme ini dinyatakan sebagai sesuatu yang urgen sekali. Karena sampai saat ini pun masih ada keragaman itu masih menjadi konflik di Amerika sendiri. Adanya Asia yang saat ini sedang diperangi atau dan sebagainya, dibullying dan sebagainya. Kita lihat bahwa faktor terjadinya multikulturalisme yang pertama adalah sejarah. Kita tahu sejarah berdirinya negara kita muncul dari adanya berbagai agama dan berbagai budaya. Kemudian letak geografis, kita tidak bisa pungkiri bagaimana orang yang berada di daratan tinggi dengan orang yang berada di dekat pantai dan sebagainya. Saya yakin mungkin diakui atau tidak, letak geografis ini akan memperlihatkan bagaimana cara orang bertutur atau berbahasa. Ada yang nadanya tinggi, kemudian ada yang lemah lembut dan sebagainya. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya sebuah keragaman.
Kemudian pengaruh budaya asing, ini sudah jelas keragaman ini bisa timbul dari budaya asing karena kita tahu bahwa kebudayaan kita pun ada yang berasal dari asimilasi, akulturasi dan sebagainya. Sehingga bagaimanapun faktor multikulturalisme tidak akan bisa kita cegah dengan berbaurnya kita dengan bangsa lain. Kemudian kondisi iklim, hampir sama dengan letak geografis tadi, kondisi iklim ini juga dapat menimbulkan perbedaan karakter di antara masyarakat. Kemudian integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri itu bisa menjadi sebuah faktor multikulturalisme terjadi. Kemudian dimensi pendidikan multikultural. Di mana saja? Yang pertama adalah integrasi konten. Ini konten integrasi antara pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan multikulturalisme, seperti adanya saat ini tentang pendidikan inklusi, kemudian adanya lagi tentang keberagaman, kemudian penghormatan terhadap disabilitas, itu merupakan proses integrasi konten terhadap pendidikan multikulturalisme. Kemudian proses konstruksi pengetahuan. Dimensi pendidikan multikultural tentu saja merupakan sebuah ilmu baru yang perlu dipahamkan kepada seluruh halayak, baik peserta didik, para pendidik, kemudian termasuk para masyarakat, baik di desa maupun di kota, ini harus mengetahui bagaimana sebenarnya pendidikan multikultural ini diadakan. Kenapa menjadi sebuah sesuatu yang harus dipahamkan, supaya tidak terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan di masyarakat. Kemudian pedagogi yang setara, artinya proses pendidikan yang kita upayakan untuk tidak memilah siapa yang berkebutuhan khusus atau tidak, orang yang pada umumnya dengan orang yang misalnya berkebutuhan khusus, diberikan pengetahuan yang sama dengan layanan yang sesuai dengan keinginannya, dengan diberikan kesempatan juga ketika mereka bekerja, kesempatan dari dimensi pendidikan multikultural. Kemudian saya simpulkan untuk materi ini, bahwa pendidikan pendidikan multikultural sangat penting diterapkan sejak dini. Kemudian guru, pendidik bertanggung jawab untuk menjadikan peserta didiknya menjadi pribadi yang punya sifat positif, empati, saling menghargai, saling menghormati, demokratis atas segala bentuk perbedaan di lingkungannya. Kekayaan negara Indonesia seperti suku, ras, bahasa, agama, budaya, dan keragaman lainnya. Nah, ini adalah materi pertama saya yang saya akan sharekan. Kemudian materi yang kedua, karena gimana materi yang kedua muncul, Pak? Halo? Belum, baru yang tadi. Yang pertama ya? Iya, pertama. Karena kita diwajibkan menyampaikan dua materi, jadi saya materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan multikultural. Karena waktu saya cukup terbatas juga, jadi saya akan sedikit meloncat-loncat untuk materinya. Ya, untuk konsep pendidikan multikultural sudah kita bahas bahwa pendidikan multikultural itu adalah memberikan gambaran bahwa tidak ada diskriminasi dalam pendidikan ataupun dalam segala hal. Kemudian Bu Eri, bagaimana pendekatan pendidik beratan agar ya, kenapa? Tadi sempat ada koneksi kurang bagus. Mohon gini aja, untuk video Bu Eri di off-kan supaya nanti share-nya lebih lancar audionya. Oke, jadi saya video di off-kan saja, stop share berarti? Iya, bukan, videonya, video Ibu. Oh, video saya. Iya. Sebentar. Saya kasih dulu videonya, Pak. Sebentar. Oke, jelas ya. Kita ulangi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan multikultural.
Karena bagaimanapun ketika kita mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada orang lain membutuhkan sebuah strategi. Nah, pendekatan ini merupakan sebuah strategi atau cara bagaimana kita memberikan pemahaman baik kepada masyarakat ataupun kepada peserta didik kita. Saya jelaskan dulu. Sebentar. Agak terganggu. Ya, saya jelaskan dulu bagaimana proses pendekatan dalam pendidikan multikultural yang bergantung pada sasaran masyarakat. Yang pertama, pengajaran yang diberikan kepada masyarakat tentu saja yang akan berbeda secara kultural dilakukan dengan penitikberatan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Kemudian yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan masyarakat dengan mengarahkan atau mendorong masyarakat memiliki perasaan positif, tidak mempunyai sifat prasangka. Jadi tidak ada istilah saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tiga, menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Kemudian pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Kemudian pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap masyarakat aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Ada 4 pendekatan yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada baik peserta didik maupun masyarakat. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi. Ciri-ciri pendekatan ini adalah memasukkan pahlawan atau orang penting dari suku bangsa dan benda budaya ke pelajaran yang sesuai. Jadi ini proses integrasi pembelajaran dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Sebelumnya saya mohon maaf jika audio saya ada suara-suara di belakang, karena anak saya tidak bisa jauh dari saya, karena catering. Ya, yang pertama adalah, yang kedua ciri-cirinya adalah atau karakteristiknya tidak mengubah tujuan dasar dan konsep dari budaya utama dan memasukkan pengetahuan secara dasar saja. Artinya pendekatan kontribusi ini bisa dilakukan baik dari pelajaran bahasa Indonesia sampai ke pelajaran Al-Quran hadis dengan cara memperlihatkan keteladanan dari berbagai sukunya. Bagaimana caranya mereka merawat sebuah persatuan dan kesatuan. Seperti di sastra misalnya kita membuat cerpen atau dengan mengisahkan atau menceritakan seseorang yang memang ada perbedaan atau keragaman di lingkungannya. Yang kedua adalah pendekatan aditif. Pendekatan aditif adalah tahap penambahan dari pendekatan kontribusi. Pendekatan ini sudah dilakukan untuk menanamkan pengetahuan secara luas mengenai keragaman budaya. Penambahan materi ini dinamakan hidden curriculum. Nah, kita tahu bahwa setiap madrasah juga memiliki hidden curriculum. Baik hidden curriculum ini tersusun dalam dokumen satu ataupun tidak, namun hidden curriculum ini akan menjadi sebuah konsep atau upaya untuk melakukan pendidikan multikultural, yaitu dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang memang untuk mengembangkan karakter mereka dalam saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian pendekatan perubahan. Pendekatan perubahan memasukkan konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan memberikan cara pandang dan perspektif yang berbeda. Pendekatan ini menumbuhkan kompetensi melihat konsep atau problematika dari sudut pandang etnis. Pendekatan ini disebut proses multiple acculturation. Artinya apa? Anak-anak atau peserta didik dan masyarakat yang akan kita temui nanti diberikan sebuah pendekatan pemahaman tentang multikultural, bagaimana satu buah etnis ini memandang sebuah perbedaan. Nah, cara inilah yang dikatakan bahwa bagaimana etnis tertentu bisa mengikuti perkembangan zaman atau meminimalisir perbedaan di kalangannya. Kemudian untuk pendekatan yang ketiga ini, keempat ini merupakan pendekatan yang memang sebenarnya sebuah proses implementasi. Kenapa dikatakan sebuah proses implementasi? Saya mohon maaf, ini di slide yang keempat tidak bisa saya munculkan. Adalah pendekatan tentang aksi sosial.
atau yang disebut dengan the social action approach. Artinya apa? Pendekatan aksi sosial ini mendidik siswa ataupun masyarakat dalam mengkritisi masyarakat dan melakukan perubahan sosial, dan sehingga disebutnya pendekatan bisa dikatakan sebagai proses implementasi. Mohon maaf, apakah saya masih ada, Pak? Masih, Bu. Masih. Nah, soalnya tadi ada telepon masuk, saya takut terganggu sinyalnya. Ya, jadi pendekatan aksi sosial ini atau pendekatan yang keempat ini merupakan sebuah upaya baik kita sebagai pendidik ataupun kita sebagai masyarakat untuk mengajarkan kepada mereka untuk lebih kritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan keragaman. Kita ketahui bahwa akan menimbulkan akan mendatangkan 4 komponen yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Saya tidak menjelaskan di slide. Untuk 4 komponen yang dapat digunakan guru dalam melakukan pembelajaran ini, kita ambil salah satu ahli, yaitu dari Bank & Banks. Beliau mengatakan bahwa 4 komponen ini salah satunya adalah sebuah masalah atau pertanyaan. Jadi berkaitan dengan pendekatan kita memunculkan sebuah masalah atau pertanyaan kepada siswa tentang keragaman. Kemudian memberikan sebuah simpulan inquiry yang akan menghasilkan data yang terkait dengan masalah yang diputuskan. Kemudian yang ketiga, simpulan nilai dan analisis moral. Nah, inilah yang perlu kita lebih berikan kepada siswa atau kepada Cek audio, Bu Eri. Cek. proses terjadinya perubahan tatanan kehidupan. Dengan proses pendekatan dan pemahaman dari kita ataupun dari baik secara secara mandiri mengetahui bahwa inilah yang seharusnya terjadi dalam tatanan kehidupan dan bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah inovasi baru dalam berdagang di pedagang biasa ataupun dengan yang di minimarket, misalnya dengan melakukan lebih membersihkan tempat kita jualan dan sebagainya, melakukan penjualan secara online dan sebagainya. Itu merupakan sebuah proses pemahaman bahwa multikultural itu bisa diminimalisir untuk terjadinya sebuah konflik dengan cara memahamkan kepada kita selaku warga negara atau memahamkan kepada para peserta didik kita bagaimana sebenarnya sebuah keragaman itu menjadi sebuah kekayaan dan menjadi sebuah hal yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang lebih dapat berempati, saling menghormati, dan saling menghargai. Barangkali itulah pemaparan dari saya, 2 materi, yaitu tentang konsep pendidikan multikultural dan bagaimana pendekatan multikultural dapat dilakukan baik di masyarakat maupun di sekolah atau madrasah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Eri Farihah, SPD MPD, yang menyampaikan tentang konsep dan pendekatan tentang pendidikan multikultural. Selanjutnya, pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Rika Mulyani, SPD. Kepada Ibu Rika Mulyani, SPD, silakan untuk bisa menyampaikan materi tentang pendidikan multikultural. Silakan Ibu. Ya Bapak, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika dari dengan Bu Eri dari MTSN 3 Sukabumi.
Kami ini berencana untuk men-share mungkin ya Bapak ya, bukan mengajari, tapi men-share, menginformasikan kembali dari materi yang sudah kami peroleh dari para WI kami, yakni yang terhormat mungkin di sini tadi Ibu Yaya, kemudian ada juga Pak Yuda. Nah, kami diberi tugas untuk mendiseminasikan itu untuk menginformasikan kembali kepada teman-teman kita. Juga kami juga diberi tugas untuk men-sharekan juga ke para siswa. Jadi, kenapa adanya multikultural ini, pendidikan multikultural, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Eri, apa penyebab adanya pendidikan multikultural ini. Mungkin tadi garis besarnya itu adalah karena keberagaman dari Indonesia sendiri. Nah, sebelum ke materi, saya ingin men-sharekan sebuah video. Mudah-mudahan dari video ini menjadi perenungan juga bagi kita sebagai para pendidik khususnya, agar tidak terjadi seperti dalam video ini. Indonesia terhampar ribuan pulau di mana banyak kehidupan. Tempat kita berbagi bahagia, tempatku terlahir yang akan selalu terngiang di ingatanku selalu. Terdapat bermacam budaya yang menyatukan kita. Satu, Indonesia. Kultur budaya yang indah, yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Kaulah kebanggaanku, kaulah jati diriku. Ku bangga hidup di bumi pertiwi ini. Sejuta kata tak dapat ku gambarkan akan indah budaya yang kau miliki. Ku cinta kau, Indonesiaku. Adakah yang mengingat peristiwa ini? Coba lihat ini, pertengkaran antar suku. Apa yang kita dapatkan? Perbedaan menjadi sebuah konflik. Tak hanya itu, perbedaan gender pun menjadi sebuah konflik. Dan ini, maraknya bullying di sekolah pun terjadi karena perbedaan. Adanya perbedaan agama,
budaya, ras, suku, bahasa, gender, kemampuan, status sosial adalah sebuah konflik. Perbedaan bukan konflik. Agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Saatnya kita implementasikan pendidikan multikultural untuk menanamkan rasa toleransi demi persatuan kita semua. Ya Bapak, tadi itu sebuah video tentang menggambarkan tentang keragaman dari Indonesia. Indonesia ini memiliki beragam agama, kebudayaan, bahasa, ras, dan sebagainya. Hal itu harusnya disyukuri dengan adanya keberagaman itu, dengan kemajuan teknologi, tapi tidak diimbangi dengan adanya penyaringan dari sana. Sehingga mungkin tadi di akhir ada kasus bullying, itu mungkin banyak yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, sebelumnya tadi sebenarnya udah dibahas tentang konsep dari pendidikan multikultural itu oleh Ibu Eri. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang paradigma dari pendidikan multikultural. Oke, yang dibahas sekarang yang pertama itu adalah paradigma pendidikan multikultural. Sebenarnya udah ada share screen-nya ya. Udah ada Bapak share screen-nya? Sudah Ibu. Untuk efektifnya barangkali video Ibu dinonaktifkan sehingga yang muncul audionya saja dan share screen-nya Ibu, supaya bandwidth-nya lebih ringan sehingga tidak terputus-putus begitu Ibu. Paradigma pendidikan multikultural. Tadi sudah dibahas sudah banyak oleh Bu Eri ya. Jadi pendidikan multikultural ini merupakan pendekatan yang progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh. Yakni untuk membongkar di sini itu untuk memperbaiki kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Mungkin kita juga di sekolah-sekolah ada masalah-masalah, kekurangan-kekurangannya. Nah, dengan adanya pendidikan multikultural ini adalah salah satu cara solusi untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Pada prinsipnya, potret pendidikan multikultural adalah pendidikan yang dapat menghargai perbedaan. Jadi kata kuncinya itu adalah menghargai perbedaan agar tidak menjadi sumber konflik, agar yang nantinya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat, di mana sekolah itu merupakan tempat yang kedua setelah keluarga. Jadi kita sebagai pendidik menjadi solusi bagaimana caranya nanti mengajarkan pendidikan multikultural ini kepada para murid. Yang selanjutnya, pendidikan multikultural ini mencakup 3 aspek, yakni transformasi diri, transformasi sekolah, dan transformasi masyarakat. Ini adalah penciptaan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kesetaraan tidak lepas dari adanya konsep mengenai pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu dapat dikatakan merupakan kesempatan belajar yang tidak terbatas. Jadi dari semua usia, dari mulai usia kecil sampai nanti tuntut lainnya sampai nanti ke liang lahat. Makanya pendidikan multikultural ini mulai bisa digunakan di pendidikan dini sampai nanti ke perguruan tinggi. Kemarin pada saat kita mendapatkan diklat pengajaran di mata kuliah di perguruan tinggi, pendidikan multikultural ini ada sebuah jurnal dengan menggunakan cerpen. Jadi cerpen di sini itu nanti bisa mudah dipahami oleh anak. Biasanya kan kalau anak itu kalau misalnya disuruh baca jurnal-jurnal itu kurang tertarik. Makanya dari peneliti tersebut dia menggunakan media komik
untuk men-sharekan, menginformasikan apa sih multikultural tersebut. Kemudian di sini juga pendidikan sepanjang hayat bertumpu pada kepercayaan bahwa belajar juga terjadi sepanjang masa. Jadi belajar tanpa batas. Kemudian yang selanjutnya masih hal-hal yang sama, yakni berkaitan dengan hal tersebut, dikatakan pendidikan sepanjang hayat akan berakhir apabila manusia ini meninggalkan dunia fana. Jadi pendidikan dapat diakses tanpa terhalang oleh waktu dan banyak kesempatan untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya, tadi sebelumnya sudah dibahas juga oleh Bu Eri. Nah, dari sini adanya masyarakat belajar, yakni learning society. Learning society ini merupakan ciri yang pertama, sebagian besar atau seluruh warga masyarakat aktif mencari informasi yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan kehidupannya. Nah, informasi-informasi inilah masyarakat itu butuh informasi, di mana sekarang pendidikan multikultural ini masih sedikit untuk digembar-gemborkan. Nah, kami di sini alhamdulillah mendapatkan materi kemarin, mungkin di sini untuk mendiseminasikan, menginformasikan kepada Bapak, Ibu di sini dengan buku, jurnal, surat kabar, majalah. Nah, di sini adalah media-media. Bagaimana sih caranya men-share pendidikan multikultural? Kemudian menggunakan jurnal, surat kabar. Yang selanjutnya juga bagi yang mampu dan biasa menulis juga bisa. Mungkin di sini Bapak Ibu memiliki blog, bisa juga menulis di blognya itu tentang pendidikan multikultural ini. Kemudian melakukan kegiatan belajar secara sadar dan berkelanjutan. Di sini itu yakni dari tahap yang bawah, dari pendidikan dini sampai nanti ke tahap perguruan tinggi, dan selanjutnya sadar dan percaya bahwa belajar adalah kebutuhan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam memelihara dan mengembangkan hidupnya ke arah yang lebih baik. Ini merupakan salah satu dari paradigma pendidikan multikultural. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana hubungan antara kurikulum dan karakter serta pendidikan multikultural? Jadi, kurikulum ini sangat berkaitan erat dengan pendidikan ini, di mana pendidikan multikultural ini bisa digunakan dalam mengajar Bapak Ibu, mungkin dalam pelajaran sosiologi, kemudian kalau di MTS dalam pelajaran IPS, agama. Nah, kita juga bisa mensisipi si pendidikan multikultural tersebut. Contoh saya ini alhamdulillah mengajar matematika. Kemarin juga oleh WI, para WI itu kita diminta untuk bagaimana sih caranya menyisipi si pendidikan multikultural ini dalam mapel yang kita ampuh. Alhamdulillah hari ini saya juga sudah men-sharekan ke siswa, pendidikan multikultural ini ternyata bisa juga dikaitkan dengan matematika. Contohnya tentang bab statistik. Mungkin dari statistik itu sebelumnya kita bisa men-sharekan ke anak-anak didik kita. Misalkan tadi contohnya itu keberagaman mata pencaharian di Indonesia. Misalkan di daerah wilayahnya aja. Misalkan kita bertanya ke mereka, ayah kalian itu pekerjaannya apa? Nah, dari sana si anak didik itu biasanya itu berbicara kan, saya dokter, misalkan saya guru, saya petani, saya nelayan, misalkan seperti itu. Dari sana sudah terjadi multikultural, yakni keragaman dari mata pencaharian. Nah, biasanya dari keragaman mata pencaharian ini terjadi karakter yang berbeda-beda. Kita bisa lihat karakter yang tinggal di daerah laut sama dengan di daerah pegunungan. Biasanya karakternya itu akan berbeda. Biasanya kalau daerah laut itu biasanya agak keras ya, agak tarik. Kalau ngomong itu agak tarik gitu ya, agak tarik. Kemudian dari sana anak-anak itu menuliskan, misalkan kita kasih data jumlahnya itu misalkan nelayan berapa. Nah, dari saya itu kita bisa menghitung rata-ratanya, rata-rata dari
si data tadi. Nah, akhirnya kita bisa mencari misalkan rata-rata, kemudian mediannya, sampai nanti modusnya. Nah, di akhir kita juga bisa men-sharekan juga pendidikan multikulturalnya. Contohnya, ada pernyataan ini saya tadi kepada anak didik. Di kelas itu ada yang orang tuanya itu petani, kemudian ada juga yang orang tuanya itu dokter. Saya bilang ke anak-anak, petani ini kalau sakit biasanya pergi ke dokter biasanya ya, umumnya. Berarti petani ini butuh dokter. Kemudian dokter juga mungkin tidak bisa makan tanpa adanya petani yang nyawah-nyawah seperti itu. Jadi terjadinya interaksi sosial antara berbagai mata pencaharian. Kenapa saya mengajarkan hal seperti itu? Biasanya pengalaman. Biasanya kalau misalkan di sekolah-sekolah, akibat dari kekayaan orang tuanya itu suka terjadinya bullying. Misalkan, si ini anaknya ini misalkan. Jadi adanya kesenjangan sosial di sana, kesenjangan sosial antara setiap murid. Mungkin nanti kita bahas di implementasinya ya. Di layar sudah implementasi Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nah, ini Pak, ini tahap akhir. Kita sebagai pendidik itu harus seperti apa sih dalam mendidik anak kita ini? Tadi saya di awal bilang, guru ini merupakan orang tua kedua bagi anak ya, orang tua kedua bagi anak. Namun, guru juga menjadi orang tua pertama. Kenapa saya sebut orang tua pertama? Mungkin Bapak Ibu juga ada di rumah, misalkan orang tuanya itu jauh, pergi jadi TKW, misalkan seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi di rumah itu ada anak yang tinggal dengan tetangganya, kemudian dengan neneknya, jadi tanpa adanya orang tua. Kita ketahui tanpa adanya orang tua itu biasanya pendidikannya itu berbeda dengan keberadaan orang tua. Nah, di sini saya ingin men-sharekan tentang implementasi pendidikan multikultural. Nah, nanti akan dibahas latar belakangnya seperti apa, kemudian identifikasi kemultian di sekolah itu seperti apa sih? Mungkin nanti bisa sambil share juga, ini hanya garis besar yang saya tampilkan. Nah, ini. Latar belakangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni pasal 12 ayat 1A. Ini yang menjadi latar belakang dari implementasi ini. Yang isinya, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Nah, dari sana dari Undang-Undang Nomor 20 ini, di garis besarnya itu gini, jadi kalau misalkan anak itu beragama Islam contohnya, pemerintah itu sudah memberikan pendidikan untuk yang beragama Islam itu misalkan bisa di MAN, di MTS, di MI. Sedangkan kan kalau SD, SMP itu berlaku umum ya. Kemudian untuk yang beragama Kristen juga ada sekolah-sekolahnya. Kemudian untuk agama Hindu, agama Buddha juga ada. Nah, di sini juga oleh pendidik yang seagama, khususnya untuk pendidikan yang keagamaan, ini juga pendidiknya juga harus yang seagama. Contoh mungkin saya mengajar di MTS 3 Sukabumi ini, untuk Quran hadis, kan nggak mungkin ya Pak ya, diajar oleh yang mungkin beragama bukan Islam. Nah, jadi yang seagama, kecuali untuk mapal umum. Namun biasanya yang mapal umum itu seperti saya matematika bisa mengajar di umum, bisa di kayak SD, SMP, SMA, juga bisa juga di bawah naungan Kemenag. Nah, di sini itu terdapat 3 tujuan utama, yakni menjaga kemurnian ajaran agama. Kemudian kedua, dengan adanya guru agama ini yang memenuhi syarat, ini tuh mengajarkan akan menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda. Yang ketiga,
pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik seagama itu menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama. Ini. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang PP 55? Jadi kaitannya ini Undang-Undang Nomor 20, Pasal 12 dan PP 55. Ya, ini tuh implementasi kemultian berdasarkan kemultian dalam pendidikan. Nah, ini poin-poinnya. Peserta didik itu berhak mendapatkan pendidikan sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, pelayanan pendidikan sesuai bakat dan minat. Nah, ini poin-poin yang harus kita tahu, peserta didik itu berhak apa aja sih. Yang ketiga, berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu. Yang selanjutnya, dapat pindah program ke jenjang yang lebih setara dan menyelesaikan program sesuai waktu yang ditentukan. Mungkin 1, 2, 3, poin 1 yang tadi, jadi harus kalau agama Islam, di IMAN, MTS, seperti itu. Kemudian pelayanan sesuai bakat minat. Nanti itu implementasinya seperti apa, mungkin adanya ekskul, seperti itu. Nah, yang poin 4 ini, pindah program ke jenjang yang lebih setara. Ini mungkin ada anak-anak yang memiliki kelebihan akademik. Biasanya anak itu bisa menyelesaikan yang harusnya 3 tahun, bisa jadi 2 tahun. Itu diperbolehkan. Jadi kelas akselerasi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini identifikasi kemultian di sekolah. Ini mungkin ada beberapa saja, mungkin nanti bisa share juga di beberapa sekolah lain, di tempat lain, kira-kira apa aja sih kemultian yang ada di sekolah itu. Yang pertama, perbedaan karakter dan kebiasaan peserta didik. Nah, akibat dari keragaman tadi, seperti tadi saya sampaikan, adanya tempat yang tinggal di laut, kemudian di gunung. Nah, seperti inilah adanya karakter dan kebiasaan peserta didik, seperti ini. Ini share aja pengalaman ya, saya ini merupakan PNS baru di MTS 3 ini. Saya berasal dari Tasik, mungkin karakter di Tasik, kebiasaan di Tasik dan kebiasaan di Sukabumi itu berbeda dalam misalkan anak-anaknya. Awal-awalnya agak-agak shock terapi juga, tapi alhamdulillah sekarang udah terbiasa juga. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan peserta didik. Nah, mungkin di sini ada yang orang tuanya itu di rumah itu membiasakan ke anak itu berbicara sopan, lembut. Namun pada saat dia ke sekolah kan dengan berbagai anak-anak yang lainnya mungkin ada bahasa-bahasa yang tanda kutip yang kurang baik didengar, akhirnya dia diikutin. Inilah dari para guru bagaimana caranya untuk menanggulangi ini seperti ini. Apabila terjadi perbedaan bahasa peserta didik ini juga. Selain itu perbedaan bahasa di sini juga mungkin pernah juga ada peserta didik yang baru pindahan misalkan dari daerah Jawa ke daerah Sunda misalkan. Kadang-kadang suka dibully oleh orang-orang di sekitarnya misalkan karena dia agak-agak medok misalkan suka jadi bahan bulian kayak gitu. Kemudian selanjutnya kurangnya antusias sebagian siswa untuk berperan serta dalam kegiatan di luar sekolah. Ada beberapa anak dari kita juga dari sekolah langsung pulang. Jadi nggak adanya kegiatan ekskul. Jadi anak itu kurang berperan serta, wawasannya itu kurang nambah, pergaulan juga kurang bertambah juga. Kemudian yang akhirnya mereka itu salah pergaulan. Jadi anak-anak yang misalkan yang tidak langsung pulang malah di pinggir jalan seperti itu. Nah, ini akibat kurangnya antusias siswa untuk berperan serta dalam kegiatan di luar sekolah. Ini juga PR peserta didik, gimana caranya peserta didik kita itu bisa ikut serta, antusias, gimana caranya. Nah, ini juga PR bagi kita juga. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan akademik peserta didik yang normal dengan yang inklusif atau juga yang kurang. Karena siswa yang dalam hal akademiknya anaknya itu agak kurang, suka disatuin juga kan dengan siswa-siswa yang lainnya. Terkadang itu tuh menjadi bahan bulian tersendiri bagi siswa di kelas. Misalkan
karena dia itu terlambat, maneh mah gini, suka gitu. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan wilayah dan tempat tinggal, yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian perbedaan ekonomi dan kondisi kesenjangan sosial. Nah, ini PR yang ada di sekolah ini hanya sebagian. Kemudian, nah kita itu gimana caranya untuk say no to diskriminatif ke anak. Jadi PR tersendiri, kenapa harus say no diskriminatif? Mungkin ada juga kita renungkan juga sebagai guru, kita tuh masih diskriminasi nggak sih terhadap anak, masih membeda-bedakan nggak sih terhadap anak. Mungkin kita tuh lebih suka ke anak yang lebih pintar. Nah, anak yang kurang itu kadang kita si itu mah lila horoream, misalnya seperti itu. Kita menjadi PR tersendiri, dan mungkin di sini nanti bisa Bapak Ibu juga nanti di sesi tanya jawab bisa men-sharekan mungkin ada masalah-masalah lain di tempat kerjanya atau di lingkungannya. Nah, bagaimana bentuk implementasi pendidikan multikultural? Nah, ini implementasi pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran. Nah, ini di perguruan tinggi multikultural ini masuk ke mata kuliah. Jadi ada mata kuliahnya. Kemudian yang selanjutnya untuk jenjang MI, MTS, MA juga bisa dikaitkan, contoh pelajaran agama, sosiologi, IPS, dan pelajaran lainnya. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan, pelajaran matematika, kita juga bisa menyisipkan pendidikan multikultural. Contoh tadi udah dibahas dalam materi 1. Kemudian yang selanjutnya ini. Yang selanjutnya, implementasi pendidikan multikultural dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tadi juga dibahas dengan diadakannya ekskul, OSIS, tari, pramuka, pencaksilat, dan yang lainnya. Jadi ini juga nggak hanya sebagai nama ya Bapak Ibu Bapak. Jadi kita nyari sekreatif mungkin gimana caranya bisa menarik anak itu untuk bisa mengikuti ekskul ini. Kemudian implementasi yang selanjutnya, layanan konseling. Layanan konseling ini sangat perlu sekali di sekolah. Layanan konseling ini tidak hanya BK saja sebetulnya. Sebetulnya menurut saya itu wali kelas yang menjadikan faktor utama layanan konseling itu utama. Karena apabila sama BK dikerjakan semuanya itu tidak mungkin. Jadi wali kelas ini merupakan layanan konseling pertama untuk peserta didiknya. Di sini layanan konseling ini menjadi salah satu tempat menjembatani persoalan kemudian di sekolah. Jadi menjembatani curhat-curhat mereka itu apa aja sih masalahnya. Kemudian, dan ini yang harap diingat juga, kita tidak boleh diskriminasi terhadap peserta, harus menerima dari manapun si anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, implementasi mulok. Nah, ini juga implementasi mulok ini perlu juga. Ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Mungkin pelajaran-pelajaran mulok bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Yang selanjutnya, sifat-sifat yang harus ditanamkan oleh guru agar tercapai pembelajaran multikultural ini seperti apa? Nah, seperti ini. Paradigma keberagaman. Jadi kita itu harus paham dulu, apa sih keberagaman itu seperti apa? Yang selanjutnya, kita itu harus menghargai keberagaman bahasa budaya Indonesia. Yang selanjutnya, membangun sensitivitas gender. Jadi sama ya, jadi harus membeda-bedakan. Kemudian sifat kepedulian sosial. Jadi dari gurulah mereka kita harus lebih peduli, dari sana mereka mencontoh. Kemudian yang selanjutnya membangun sikap anti diskriminasi antar etnis. Itu sifat-sifat kita sebagai pengajar. Kemudian apa sih peran pendidik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan multikultural? Nah, inilah. Yang pertama, mengintegrasikan materi multikultural ke dalam mata pelajaran secara holistik yang tadi. Jadi mengintegrasikan
ke dalam mapel-mapel yang ada di sekolah ibu bapak. Karena tanpa kita sharekan ke anak, pendidikan multikultural ini tidak akan terwujud. Justru tadi perpecahan di Indonesia ini akan semakin bertambah. Kemudian memilih dan mengembangkan pendidikan multikultural yang visible bagi siswa. Maksudnya di sini itu kita harus mengetahui. Jadi yang pertama itu kita harus menelaah dulu bagaimana sih kondisi siswa ini, kondisi siswanya sendiri, kemudian kondisi keluarganya, kemudian kondisi lingkungannya. Oh ya, jangan sampai kita menjudge anak terlebih dahulu. Misalkan gini, ada anak yang saya berbagi pengalaman juga, ada anak yang nggak sekolah, Bapak Ibu. Dia itu nggak sekolah, terus nggak sekolah. Jadi sama si di guru itu apa seperti itu. Ternyata kesini pada saat mau ujian, ternyata ditelaah ke rumahnya, dia itu memiliki nenek yang sakit. Jadi dia itu tidak bisa ke sekolah karena harus memapah neneknya itu ke kamar mandi seperti itu. Awalnya di kelas itu anak-anak itu ngejudge si anak ini tuh dengan negatif. Tapi setelah saya diceritakan ke kelas, hampir semua anak itu menangis. Ternyata teman saya tuh seperti ini ya kondisinya. Saya tuh kemana aja, saya tuh kurang peka terhadap teman saya. Nah, di sini itu kita juga bisa mengembangkan pendidikan multikultural dengan menelaah tadi faktor-faktor penyebab dari siswa tersebut. Kemudian, mengembangkan model multikultur yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Jadi kurikulum yang ada, mungkin di sini ada Bapak kurikulum juga ya, kita juga bisa mengembangkan pendidikan multikultur ini dengan kurikulum. Jadi kurikulum yang udah ada ini bisa disisipi oleh pendidikan multikultur ini. Jadi tadi pendidikan multikultur ini tidak hanya untuk pendidikan sosial, tapi pendidikan multikultur ini bisa juga untuk eksak juga. Yang eksak juga kemarin saya dapat ilmu juga dari Bu Yaya sebagai untuk mata itu kok bisa ya pendidikan multikultur ini masuk ke pelajaran biologi. Nah, di pelajaran biologi itu kan biasanya ada tumbuhan. Tumbuhan itu berbeda-beda. Tumbuhan itu bentuknya itu berbeda-beda. Ada dari bunga, misalkan ada bunga apa, sampai warnanya itu berbeda-beda. Mungkin bagi anak itu kurang memahami, oh ya udahlah warnanya beda seperti itu. Tapi dari sana itu kita bisa menyisipi si pendidikan multikultur ini dari tumbuhan tadi. Jadi itulah Bapak Ibu implementasi dari pendidikan multikultural. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke MC. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Ibu Eri dan Ibu Rika. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar Diseminasi Pendidikan Multikultural. Saat ini kita sampai pada sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan baik secara langsung melalui Zoom dengan membuka mic atau audio, atau dengan cara menulis pesan di kolom chat. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber tadi terkait dengan teori dan juga implementasi dari pendidikan multikultural. Bapak Ibu bisa menyimak dengan jelas luar biasa bagaimana pendidikan multikultural itu sesungguhnya secara perundang-undangan dan aturan kebijakan sebenarnya sudah ada dasar hukumnya, tinggal bagaimana kita di lapangan mempraktekkan, menyisipkan dalam konten materi ataupun dalam kurikulum dan juga dalam praktek pembelajaran di kelas masing-masing. Silahkan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait apa yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada kesempatan yang luar biasa, bisa langsung bertanya kepada narasumber kita.
Silahkan Bapak Ibu bisa melakukan raise hand atau juga langsung open mic untuk bertanya terkait pendidikan multikultural. Silakan Bapak Ibu. Sembari menunggu pertanyaan Bapak Ibu, mungkin ada kasus terakhir ya, kasus bukan sesuatu yang mungkin sepertinya sih sudah mereda ya, ketika ada informasi di berita beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu yang terjadi di Sumatera Barat ya, terkait dengan pengenaan tentang aturan dalam pemakaian jilbab begitu ya di dalam lembaga pendidikan. Kemudian bahkan sampai Mas Menteri menurunkan sebuah aturan tentang itu. Bagaimana cara pandang narasumber terkait dengan pendidikan multikultural? Bagaimana sekolah negeri begitu atau mungkin di sekolah ya itu untuk informasi atau isu tentang pemakaian jilbab bagi siswa-siswi sekolah. Ya, yang saat itu memang Mas Menteri menyampaikan agar dibebaskan begitu kan, dibebaskan sehingga sekolah tidak perlu membuat aturan bahwa wajib mengenakan jilbab begitu. Bagaimana konsep pandangan narasumber terkait dengan informasi demikian atau mungkin apa yang perlu diluruskan terkait dengan hal tersebut? Monggo silahkan, ada yang bertanya? Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan dari Bapak siapa? Saya Pak Ukas. Oh ya, silakan Pak Ukas dari menyampaikan. Madrasah Ibtidaiyah Dari Uswatun Hasanah. Oke, silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya bukan mau bertanya Pak, mengenai kasus-kasus kenakalan remaja, anak sekolah SMP SMA misalnya ya. Tolong ibu-ibu nih dipaparkan yang hubungannya dengan Islam wasatiyah mungkin ya. Jadi Islam yang berhubungan dengan Islam wasatiyah. Sebab di dalam beberapa lembaga Pak, setelah saya mengamati terutama yang kadang-kadang tanpa sepengetahuan gurunya di sekolah atau di pondok pesantren, suka ada membuli. Nah ini juga harus diverifikasi oleh pihak-pihak kita sebagai pendidik. Kadang-kadang ada anak yang stres gara-gara tekanan dari kakak kelasnya. Ini sering terjadi dan banyak terjadi di sekolah-sekolah terutama yang berbasis pesantren dan berbasis kedisiplinannya tinggi. Kenapa? Halo? Ya, tolong disikapi dengan baik karena ketika Bapak ini Mohon yang lain di mute dulu mic-nya. Ini Bapak karena jadi hal-hal yang seperti ini gitu ya, itu akan berimbas terhadap keberlangsungan anak dalam proses pembelajaran. Jadi akhirnya turun-temurun, Pak. Oke. Saya ada anak kelas 6 yang kemarin masuk ke salah satu sekolah di SLTP. Dia berhenti ketika sama kita ditanya jawab, kenapa kamu berhenti dari boarding dari pesantren tersebut? Dia mengatakan ABCD tentang pembulian, tentang tempeleng dan segala macam, itu terjadi tanpa sepengetahuan dari tokoh-tokoh lembaga terkait yang memang sebagai pemimpin pondok pesantren. Ini akan jadi turun-temurun. Nah, hubungannya dengan pembelajaran pendekatan multikultural ini juga sangat dilematik, Pak. Di sisi lain, wasatiyah pendidikan multikultural harus mengagungkan dalam bidang itu kan. Islam
pendidikan multikultural ini ajaran Nabi, Pak. Ketika surat Al-Kafirun datang itu juga ada pendidikan kulturalnya tentang pendidikan syariat Islam dengan orang-orang non-muslim, maka turunlah ayat Al-Kafirun pada waktu itu. Kemudian Nabi juga mengajarkan bagaimana cara beribadah, menghargai dan saling menghargai orang lain. Kemudian kita lihat juga pelajaran para ahli Salafi seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki itu juga saling menghargai dalam hal-hal tersebut untuk misalnya dalam perbedaan beribadah dan lain-lain. Nah, kasus-kasus yang seperti ini yang sekarang marak, Pak, saya sih tidak akan bertanya karena saya juga kurang menguasai tentang pendidikan itu karena saya orang seperti ingin mengetahui saja. Cuma yang saya ketahui yang marak suka terjadi itu tentang pembulian di salah satu pondok pesantren atau mungkin di sekolah-sekolah yang dalam tanda petik disiplinnya tinggi dengan menggunakan kakak-kakak kelas senior untuk mendidik anak-anak buahnya tanpa diketahui ini akan terjadi turun-temurun dan akan merubah sikap terhadap kedisiplinan anak dan karakteristik anak di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Mungkin mau sama Bu Eri juga terserah, mangga, sama Bu Rika juga terserah, karena ini bukan pertanyaan, tapi saya paparan yang ada hubungannya dengan pendidikan multikultural. Terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ukas atas pertanyaan ya yang disampaikan. Bagaimana, bisa langsung ditanggapi saja ya Bu Eri dan Ibu Rika terkait dengan kasus bully yang ada di kebanyakan di lembaga pesantren begitu ya, atau mungkin lembaga yang mendisiplinkan dengan keras begitu, sehingga kasus turun-temurun bully-membuli dengan adik-adik kelasnya dikaitkan dengan konsep Islam wasatiyah. Silakan dari Ibu Eri terlebih dahulu, kemudian nanti dengan Ibu Rika. Dan mohon maaf, ini nanti bisa ditekel dulu ya Bu Eri ya. Ini kami di Jogja sudah waktu zuhur. Saya sholat jamaah dulu. Terima kasih Bu Eri. Ya, baik Pak. Mohon maaf saya tadi terlempar. Baik Bapak dan Ibu, untuk moderator saya ambil alih. Untuk pertanyaan-pertanyaan pun kita akan sikapi tadi dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ukas. Mohon maaf Pak Ukas, tadi bagian akhirnya saya tidak mendengar karena saya sempat terlempar barusan. Untuk pertanyaan yang dipaparkan oleh moderator seperti tentang masalah jilbab, ini mereka memang merupakan isu sentral yang kemarin sempat hangat terkait tentang apa istilahnya pemberlakuan pemakaian jilbab. Kita garis bawahi untuk orang yang bukan muslim atau non muslim. Kita sendiri tahu bahwa pendidikan multikulturalisme yang saat ini kita bahas merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir keadaan tersebut terjadi. Ketika dikaitkan dengan PP nomor 20 pasal 12, kemudian PP nomor 55 tahun 2013, semuanya dikatakan bahwa pada saat proses pendidikan memang seharusnya diberikan oleh lembaga yang sesuai dengan agamanya ataupun pengajar yang sesuai dengan agama. Namun bagaimana apabila proses pembelajaran tersebut terjadi di lembaga yang memang bukan berbasis agama tertentu, ketika berada di dalam satu kalangan yang sifatnya umum, berbagai agama ada di sana. Tentu saja ketika kita melihat undang-undang tersebut ataupun melihat PP 55 tadi, dinyatakan bahwa proses pemaksa ketika ada pemaksaan terhadap orang yang berlainan agama untuk menggunakan atribut tertentu, keagamaan tertentu, itu merupakan sebuah hal yang menyalahi aturan atau menyalahi hak asasi manusia. Begitu juga dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin, ataupun dalam pondamen-pondamen lainnya, seperti di Al-Hujurat ayat 12, yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya saling mengejek dan sebagainya tentang apa yang menjadi pondamen dan prinsip kehidupan seseorang.
Dengan kata lain, ketika proses pemaksaan itu terjadi kepada orang yang berbeda agama, mungkin kalau orang yang seagama itu bisa saja sebagai proses dari fondamen karakter atau pembentukan keadaan seorang siswa yang memiliki agama diharuskan untuk menggunakan hal-hal yang tertentu sesuai dengan agamanya. Tetapi ketika agamanya berbeda, itu tentu saja tidak patut untuk dilakukan. Begitu juga dengan orang Islam yang notabene sekolah di sekolah yang non-Muslim. Misalnya orang Islam yang sekolah di MY atau sebagainya, mereka berhak untuk menggunakan kerudung kalau begitu. Dengan adanya PP seperti itu, siapapun orang yang bersekolah dengan memiliki agama masing-masing, berdasarkan prinsip pendidikan multikultural ini boleh menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang dianutnya. Dengan kata lain, hal-hal yang viral tadi memang ketika berkaitan dengan perbedaan agama itu tidak boleh ada pemaksaan. Karena prinsip dalam Islam Wasatiyah juga kan menyatakan bahwa toleransi itu adalah sesuatu hal yang memang harus dijunjung tinggi. Bagaimana halnya dengan kasus yang dibicarakan oleh Pak Ukas tadi? Saya tertarik tadi ada chat dari Bu Erni Lestari dari MI, bagaimana dengan pendidikan inklusif? Apakah pendidikan inklusif termasuk juga pendidikan multikultural? Kalau melihat dari latar belakang munculnya pendidikan inklusif, kita lihat sejarahnya, ternyata pendidikan inklusif itu muncul setelah adanya pendidikan multikultural. Artinya, pendidikan inklusif adalah bagian dari pendidikan multikultural yang dikhususkan untuk menjembatani bagaimana anak-anak yang mengalami diversifikasi ataupun disabilitas. Artinya, untuk anak-anak yang disabilitas ini diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama dengan orang-orang anak-anak pada umumnya, kemudian bisa ikut berprestasi juga sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ketika anak-anak itu jauh lebih pintar daripada yang lain, dia pun lebih bisa mengekspresikan kepintarannya dengan tidak diperkosa lah istilahnya, tidak diperkosa kemampuannya, sehingga dia harus mengikuti kemampuan anak-anak yang lain. Dia diberikan kesempatan untuk mengeksplor segala kemampuan yang dia miliki. Nah, artinya pendidikan multikultural yang memang munculnya sebagai bentuk dari keinginan atau solusi dari sebuah keberagaman, ini akan tentu saja akan masuk ke dalam bidang-bidang yang lain. Dari segi ekonomi, kita tahu bahwa kesenjangan ekonomi ini merupakan salah satu faktor terjadinya konflik. Kemudian bagaimana pemusatan pemerintahan dari asalnya berpusat, kemudian kedaerahan, itu juga menyebabkan adanya keberagaman dan menyebabkan sebuah konflik. Oleh karena itu, hal-hal yang viral tadi sebenarnya bisa diminimalisir ketika pemahaman tentang keberagaman itu dipahami oleh fondamen agamanya masing-masing. Artinya ketika kita kembali lagi kepada fondamen agama, khususnya agama Islam, saya yakin di agama-agama yang lain pun akan menjunjung tinggi nilai persatuan. Tidak ada satu agama pun yang menginginkan konflik di dunia ini, termasuk kita agama Islam. Kita lihat dalam surat Al-Kafirun, sudah jelas itu toleransi. Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13 itu merupakan sebuah ayat Al-Quran, 3 ayat Al-Quran yang kalau kita laksanakan merupakan sebuah prinsip-prinsip karakter yang harus kita ajarkan kepada anak. Bagaimana caranya untuk tidak mengejek orang lain, bagaimana caranya untuk menghargai orang lain, bagaimana caranya untuk menghargai sebuah perbedaan, jangankan di masyarakat, di keluarga pun pasti ada perbedaan. Kemudian di surat Abasa, kita lihat di surat Abasa ayat 1 sampai dengan 11, ini Allah menjelaskan bagaimana halnya ketika kita selaku pendidik melakukan sesuatu yang artinya membeda-bedakan antara si A dengan si Z. A sampai Z kita beda-bedakan. Di dalam Al-Quran saja, di surat Abasa ini, Nabi oleh Allah ditegur. Bagaimana perlakuan Nabi kepada seseorang yang bernama Ummi Maktum. Ketika beliau dalam keadaan buta, kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi justru mendahulukan orang yang lain ketika bertanya. Allah tegur beliau. Beliau ditegur oleh Allah, kenapa sampai tidak mengindahkan Ummi Maktum yang saat itu memang dalam keadaan dari segi fisik memang tidak sempurna. Oleh karena itu, fondamen untuk menyamakan atau menghargai setiap keragaman yang ada, sehingga keragaman ini dijadikan sebagai sebuah perayaan
bagaimana dari setiap karakter ini akan mewarnai dari setiap kelas. Isi kelas saja kan ketika satu kelas anaknya itu saja monoton juga kan, tidak seru gitu. Sebagai wali kelas ketika mendapatkan anak yang luar biasa itu adalah tantangan tertentu yang menjadikan proses pendewasaan kita sebagai guru, proses pendewasaan kita bagaimana kita memberikan kebijakan kepada siswa kita ketika mereka dinyatakan oleh guru-guru yang lain merupakan anak yang nakal dan sebagainya. Masalahnya itu adalah sebuah proses integrasi pendidikan multikuliah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jawaban dari saya untuk kedua pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa share dengan yang lain. Barangkali ada tanggapan dari baik dari Bu Rika sebagai narasumber kedua, ataupun kepada para hadirin yang hadir pada saat ini. Untuk itu, karena waktu sudah menunjukkan 11.50, kita masih ada waktu di jadwal kita di 12.15. Barangkali ada yang masih bertanya, saya akan lihat di chat ya. Bu Rika, barangkali mau menambahkan? Ya, di sini juga di chat, bagaimana seharusnya sikap guru atau pimpinan satuan pendidikan terhadap sikap sebagian siswa senior yang melakukan bullying terhadap siswa junior. Tadi sebetulnya sudah dibahas juga ya Pak di implementasi pendidikan multikultural, sifat-sifat guru seperti apa dalam pendidikan multikultural ini, salah satunya untuk mencegah terjadinya bullying ini. Juga tadi juga menanggapi pernyataan Pak Ukas yang di pesantren ya Pak, di pesantren, di pondok seperti itu terjadi bullying. Saya pernah baca Pak, di sebuah pesantren terjadi bullying tersebut. Apalagi kan kita tahu kalau di pesantren itu tidak ada orang tua kan di dalam ya, hanya ada ustadz, ustazah di sana. Jadi siswa itu, santri-santri itu hidup dengan santri-santri juga dengan para ustadz, ustazah. Biasanya di pesantren itu adanya wali asuh. Wali asuh di sini itu pengganti si orang tua. Jadi kalau nggak salah di pesantren saudara ya Pak ya. Jadi di sana itu ada wali jadi itu sebagai pengganti si orang tua di rumah. Jadi biasanya 10 orang walinya ini. Kemudian yang kelompok ini walinya ini. Nah, mungkin bisa juga anak-anak itu bisa share apa sih masalah mereka itu ke walinya. Jadi memang kalau pesantren itu kan sangat banyak sekali santrinya, jadi tidak mungkin untuk dimonitor langsung. Jadi kalau di sekolah itu adanya wali kelas, nah kalau di pesantren itu adanya wali asuh ini, yang mudah-mudahan bisa menanggulangi tadi bullying dari kakak senior ataupun junior. Ini juga sama berlaku juga di sekolah, adanya bullying siswa senior dan siswa junior. Sebenarnya itu kayak apa ya, hal-hal terus yang sering terjadi di sekolah kami juga ada. Di sini tuh faktor dari wali kelas dan BK Bapak. Jadi ini bisa juga sebagai salah satu cara menjembatani agar tidak terjadi bullying tadi. Jadi wali kelas itu harus benar-benar mengetahui karakter siswa, keluarganya seperti apa. Ini juga saya mau memaparkan sedikit. Jadi di sini tuh dengan cara melibatkan, yang pertama itu kita harus melibatkan keluarga. Kita tanya, Bu, anak ini di rumah seperti apa? Apakah ada masalah sehingga terjadi akademiknya misalkan menurun? Kemudian ada apa masalah di keluarga? Misalkan mungkin adanya orang tuanya itu yang berpisah, biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga melibatkan sekolah. Nah, melibatkan sekolah di sini hal erat kaitannya dengan keluarga. Bisa juga kita biasanya kalau saya dengan BK, kita bisa dengan home visit ke rumahnya, seperti itu. Di sini juga ada juga ciri-ciri dari korban bullying itu seperti apa. Biasanya itu anak itu menghindari sekolah dan aktivitasnya, jadi menyendiri aja. Nah, kalau udah ada ciri-ciri seperti ini, ada apa sih dengan anak kita tuh? Kenapa anak kita ini menyendiri aja? Kemudian bisa juga dilihat dari pola makannya, kebersihannya, kemudian bisa dilihat juga dari prestasi akademis, bisa sakit menurun. Kemudian bisa juga dilihat dari suasana hati si anak. Nah, dari sana kita
ceritalah dari hati ke anak tersebut dan mungkin nanti ada solusinya seperti itu. Udah azan ya. Kemudian ini ada dari Pak Sobur. Bagaimana kaitannya pendidikan multikultur dengan konsep merdeka belajar? Lantas bagaimana upaya lembaga pendidikan yang memiliki nilai plus pada bidang keagamaan menyikapi pendidikan multikulturasi agar tidak terbentur dengan nilai toleransi? Konsep merdeka belajar ini sangat-sangat erat kaitannya dengan pendidikan multikultur. Kita mungkin kadang ke anak itu terlalu diskriminatif ke anak itu. Kadang kita itu berlaku terstruktur aja, guru aja. Nah, konsep merdeka belajar ini di sini itu memberikan kebebasan kepada anak. Jadi anak itu bukan menjadi bukan menjadi peserta didik yang kita ajar, tapi jadikanlah mereka itu teman bagi kita. Kadang saya pernah melihat waktu itu pelatihan juga dengan Bu Eri tentang merdeka belajar. Ada seorang guru, biasanya kan kalau kita ke kelas dengan gayanya kita yang sudah penuh dengan ilmu gitu, udah penuh dengan ilmu, jadi gaya aja mengajar di kelas seperti itu. Padahal kita tuh tanpa anak itu tuh bukan robot yang kita harus kayak gini. Nah, bukan seperti itu. Nah, si ibu tersebut yang awalnya kurang disukai, bahkan gak disukai ya Bu Eri ya, gak disukai sama anak-anaknya, menjadi guru favorit di sekolahnya. Awalnya itu guru tersebut itu menjadikan anak tersebut itu media saling belajar juga. Jadi ditanya, contoh juga ada di sana yang ngajar matematika itu kadang suka gini, kumpulkan, kemudian ini soalnya kumpulkan 5 menit gitu, kayak gitu. Itu guru yang kurang merdeka belajar. Nah, video satu lagi guru yang merdeka belajar, ditanya dulu, misalkan apa yang kalian ketahui tentang waktu itu tentang tentang bidang datar kalau nggak salah. Biarkan anaknya itu mengeksplorasi apa sih bidang datar itu, sampai ada anak itu yang memberitahukan benda-benda di sekitarnya. Ada yang menyebutkan misalkan penggaris, ada yang menyebutkan apa. Jadi eksplor dulu pendidikan anak tersebut, pemahaman anak tersebut. Nah, baru kita nanti menyimpulkan. Jadi bukan kita yang memberikan terlebih dahulu definisi, tapi dari anak baru nanti kita bisa menyimpulkan. Seperti itu mungkin. Kemudian yang selanjutnya boleh ke Ibu Eri. Ya, terima kasih Bu Rika. Sedikit menambahkan tentang merdeka belajar ini. Erat kaitannya dengan multikultural, karena bagaimanapun proses kemerdekaan di dalam belajar, baik dari segi guru maupun peserta didik, ini menggambarkan adanya proses keterlibatan dari semua pihak, baik keterlibatan orang tua sebagai fondamen awal di rumah, kemudian pelibatan guru sebagai fondamen di sekolah, dan siswa sendiri. Artinya ketiga komponen ini dalam merdeka belajar betul-betul difasilitasi, bagaimana mereka melakukan refleksi ketika proses pembelajaran terjadi, kemudian bagaimana evaluasi ketika hasil pembelajaran yang kita lakukan terjadi juga kepada siswa. Artinya dari sebuah kesepakatan ketika proses belajar, kemudian sebuah refleksi ketika akhir pembelajaran, dan sebuah penilaian yang memang betul-betul melihat keadaan para siswa, itu merupakan bentuk dari keragaman yang difasilitasi sebagai sebuah bentuk kekayaan dari keadaan seluruh siswa tersebut. Karena bagaimanapun tidak bisa kita paksakan seseorang yang memiliki hambatan untuk mengikuti apa yang seharusnya guru inginkan. Artinya proses keterlibatan siswa ketika akan proses pembelajaran itu dilakukan merupakan bentuk dari penghargaan terhadap keragaman yang ada sebagai bentuk dari multikultural yang dimasukkan ke dalam kemerdekaan dalam belajar. Barangkali itu yang bisa kami jelaskan, Bu Rika, karena adzan sudah masuk. Barangkali kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja sesi ini. Bisa, Bu Rika? Ada satu lagi, Bu. Oh, masih ada? Ya. Di chat, jadi di sini tuh ada seorang guru yang mengajar di sekolah Islam, tapi di salah satu ada beberapa murid yang berbeda agama.
Katanya tuh kalau misalkan menjelaskan pelajaran selalu dihubungkan ke tauhid, iman kepada Allah, tapi saya khawatir mempengaruhi murid yang berbeda agama tersebut. Seperti itu bagaimana solusinya? Ibu boleh memaparkan sedikit? Saya pernah di kondisi seperti ini mengajar di satu sekolah yang mana sekolah umum. Jadi di tersebut itu ada yang beragama Islam, ada juga 1-2 orang yang non Muslim. Mungkin cara menghargainya kalau saya menjelaskan terlebih dahulu, karena saya pelajaran matematika ya, mengajarkan dulu, contoh misalkan saat itu sedang saum gitu, menjelaskan dulu ke mereka seperti apa kita tuh sedang menghargai sedang saum. Ke mereka juga sebenarnya udah ngerti, yang 2 itu udah ngerti. Jadi selain membahas tentang keislaman juga, kadang juga suka sambil bertanya juga ke mereka, kalau misalkan kalian suka gimana. Jadi ditanya juga, disapa juga si temannya tersebut. Kalau saya seperti itu sih. Tatkala pengalaman ada anak yang di kelas itu ada yang non muslimnya. Jadi memang sih ya itulah gunanya toleransi. Jadi kita juga harus toleransi juga, di sana itu ada non muslim, kita juga harus setidaknya menyapa lah, tidak terus tadi anti diskriminatif. Jadi kita gak harus terus ke yang seagama dengan kita juga, setidaknya ditanya juga kalau kalian seperti apa. Dengan ditanya seperti itu, mereka itu dianggap ada gitu ya, seperti itu. Kalau Bu Eri bagaimana? Berdasarkan prinsip dari tadi tentang perbedaan yang ada di sebuah lembaga, hal yang telah Bu Rika lakukan itu merupakan proses pelibatan keseluruhan siswa. Karena itu proses kemerdekaan belajar tadi betul-betul sudah terlihat dari cara Bu Rika melakukan. Untuk ketakutan apabila kita dianggap mempengaruhi murid yang lain, bagaimanapun mereka diberikan hak untuk memilih ketika kita memberikan pembelajaran, dan kita tidak bermaksud mendogma ajaran kita dengan cara memberikan seperti tadi pertanyaan-pertanyaan tentang agama mereka. Itu merupakan bentuk integrasi pendidikan karakter atau pendidikan multikultural, yang mana ketika kita menanyakan kepada siswa, tentu saja anak yang memang muslim ini pun akan tahu, oh ternyata di ajaran lain pun ada istilah puasa juga, ada istilah saum juga, walaupun bentuknya berbeda. Mungkin seperti di Hindu, di Buddha juga ada istilah puasa kan, walaupun bentuk puasanya berbeda dengan kita. Nah, proses ketika kita melakukan cara dialog tadi, itu merupakan proses pelibatan peserta didik. Barangkali itu Rika, menurut pandangan saya seperti itu. Mute-nya dibuka dulu, Rika. Unmute mic-nya. Bu mungkin sudah nggak ada ya. lagi. Ya, kalau tidak ada lagi karena sudah masuk waktu zuhur, kita lanjutkan ini di pembahasan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita siap di WA ya Bu Rika, atau di pembahasan lain kita bisa bertanya, kita saling berbagi di tempat yang lain. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Saya akan tutup acara demi acara, sudah selesai dari awal pembukaan. Untuk yang sudah hadir sejak pukul 9.30, bahkan ada yang ketika saya buka Zoom-nya sudah hadir. Terima kasih Pak Ukas dan Pak Hanan yang dari Kalimantan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Pak Ma'ruf yang sudi untuk meminjamkan akun Zoom-nya dan sudi untuk menjadi host dan moderator untuk acara kami. Alhamdulillah, tugas yang diberikan oleh Diklat Jarak Jauh atau pelatihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Bandung, alhamdulillah sudah kami selesaikan. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada pihak pendidikan madrasah atau Penmad Kabupaten Sukabumi. Terima kasih atas seluruh keterlibatan para pendukung, khususnya dari Civitas Akademika MTSN 3 Sukabumi. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Kurikulum sudah hadir, kemudian Pak Kesiswaan juga sudah hadir. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, semuanya mendukung Bu Rika. Alhamdulillah semua sudah selesai. Terima kasih saya aturkan kepada seluruhnya. Sebagai penutup kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua sebagai closing statement dari saya khususnya,
pendidikan multikultural ini merupakan sebuah paradigma pendidikan baru yang memang pada dasarnya dalam pendidikan Islam ini bukan hal yang baru. Artinya perbedaan yang sudah terjadi di antara kita sebagai bangsa yang memang bersifat plural, sebuah kekayaan yang harus kita terus-menerus lestarikan. Dan kita minimalisir menjadi sebuah madaratnya, yaitu keragaman menjadi sebuah musibah yang artinya menjadikan sebuah konflik. Bagaimana kekayaan ini bisa meminimalisir konflik yang ada. Dari saya dan Bu Rika, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan apabila dalam penyampaian kami ada salah dan hilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar hadir boleh diisi kembali